Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Anita Noviani dari Statistika Unisba angkatan 2021. Di sini kita udah bertemu dengan Ahan dan Teteh. Boleh memperkenalkan diri dulu? Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Karim Kurniawan dari Statistika angkatan 21. Oke, kenalin, aku Indah Lestari dari Statistika angkatan 2021. Nah, jadi Kang Karim dan juga Teh Indah di sini akan menjadi narasumber pada acara kali ini. Nah, izin bertanya ya Kang Teteh, gimana sih Kak cara kalian menemukan minat terhadap statistika? Karena kan kalian mengambil jurusan statistika gitu. Oke, dari aku dulu ya. Oke, pada awalnya mungkin aku itu nggak tahu ya bahwa jurusan statistika itu ada gitu. Jadi aku coba cari tahu dan ternyata teteh aku itu alumni Statistika Unisba. Nah, dari situ aku mulai tertarik gitu dengan statistika karena pas aku cari emang prospek kerjanya itu bagus, juga lulusannya itu emang karirnya juga bagus gitu. Nah, dari situ aja muncul ketertarikan aku. Akhirnya aku memutuskan untuk daftar ke Statistika Unisba. Itu tuh dimulai waktu SMA. Jadi setelah lulus SMA aku langsung daftar ke Statistika Unisba. Oke, kalau misalnya dari aku tuh waktu itu sempat masuk organisasi di SMA. Terus aku sama teman-teman aku dikasih project buat bikin makalah sama ngejelasin tentang teknik sampling. Terus waktu aku coba ngerjain projectnya, ternyata aku ngerasa kayak ini rame gitu. Mungkin juga karena belajarnya sama teman-teman ya. Dan setelah beres project itu, aku tuh kayak mulai yang teknik sampling itu sebenarnya keilmuan dari mana sih? Ternyata dari statistika. Terus aku cari tahu juga statistika tuh gimana sih prospek kerjanya ke depannya, dan ternyata bagus gitu ya. Nah, karena itu aku tuh kayak jadi mantap banget buat daftar di prodi statistika gitu. Jadi kan sekarang Teteh udah mau semester 5 ya. Nah, prestasi apa aja sih yang kalian dapat selama di Statistika Unisba? Oke, kalau dari aku mungkin nggak banyak ya prestasi yang aku dapetin. Yang pertama itu dari aku mendapatkan beasiswa Jabar Future Leader Scholarship yang diadakannya oleh Jawa Barat. Aku tuh daftar pas aku udah keterima di Universitas Islam Bandung gitu. Nah, aku cari-cari lewat website, lewat internet, dan ternyata alhamdulillah aku keterima. Dan satu lagi untuk prestasinya, pas di perkuliahan aku pernah ikut lomba infografis kayak gitu. Lombanya itu diadain sama UNAIR, Universitas Airlangga, dan alhamdulillah aku masuk 10 besar nasional. Kalau misalnya aku juga masih sama yang kayak Karim, gak banyak prestasi, tapi alhamdulillah di kemarin itu aku dipercaya buat jadi salah satu penerima dari beasiswa Bank Indonesia. Dan juga alhamdulillah juga waktu aku ikut lomba esai tingkat nasional di Statistik Data Challenge, aku dipercaya untuk jadi juara 3. Nah kan tadi ada lomba-lomba. Nah, gimana sih cara kalian bisa ngikutin kegiatan itu? Informasinya dari mana? Gitu. Oke, kalau dari aku terkait lomba sama beasiswa itu, aku dapat informasinya itu dari internet. Yang pertama dari internet itu untuk yang beasiswa. Tapi kalau untuk lomba aku dapatnya dari Instagram. Aku cari-cari dan akhirnya coba daftar kayak gitu. Oke, kalau misalnya aku buat yang beasiswa, aku tuh tahu dari temen aku. Waktu itu kita lagi ada project bareng, terus kayak ngomongin tentang beasiswa Bank Indonesia, terus pendaftaran terakhirnya tanggal segini. Dari situ aku mulai cari-cari apa aja persyaratannya, dan langsung mulai menyiapkan untuk penuhi persyaratan dari beasiswa Bank Indonesia. Terus kalau misalnya buat lomba, karena itu yang ada yang Unisba, dan aku juga nge-follow akun Instagram dari perlombaan itu, jadi aku dapat informasinya dari Instagram gitu. Kalau yang beasiswa itu kan ada beberapa tahapan ya. Tadi kan Kang Karim JFLS dan Teh Indah itu Bank Indonesia. Nah, alurnya itu seperti apa? Nah, kalau dari aku pertama ada isi identitas diri. Identitas diri itu kayak diri pribadi, data orang tua, terus ada portofolio kayak gitu, dan juga ada kriteria gaji orang tua itu. Nah, terus yang kedua ada syarat-syaratnya. Yang pertama kayak harus bikin CV, terus bikin video, dan juga bikin esai kayak gitu.
Kak Taina? Kalau misalnya di Bank Indonesia itu ada 2 alur seleksi. Yang pertama ada seleksi administrasi, yang keduanya itu ada seleksi wawancara. Kalau misalnya seleksi administrasi ada 2 tahap pengumpulan. Yang pertama kita kirim lewat Gform, dan yang kedua kita kirim berkas secara fisiknya itu ke kemahasiswaan. Kalau misalnya yang Gform sama kemahasiswaan itu sama-sama aja ya. Berkas-berkas yang harus disiapin itu kayak CV, motivation letter, terus surat keterangan penghasilan orang tua, dan banyak lagi gitu. Nanti teman-teman bisa cari informasinya ya di Instagram Beasiswa Bank Indonesia-nya kayak gitu. Kalau misalnya dari tadi kan ada ya tahap wawancara dan juga tahap administrasi, terus esai, itu tuh ada tips and tricks gak sih dari kalian? Oke, aku dulu ya. Kalau misalnya, mungkin aku ngasih dulu tips buat yang wawancara, karena biasanya orang takutnya sama yang seleksi wawancaranya gitu ya. Kalau misalnya buat wawancara, saran dari aku, kita tuh jangan pernah bohong, karena waktu di Bank Indonesia sendiri, kita diwawancaranya bener-bener sama psikolog. Dia tuh pasti udah ngerti banget ilmunya, ilmu tentang kerja otak manusia dan tentang body language. Kan bisa kelihatan ya kalau misalnya bohong. Terus juga yang aku rasain selama wawancara, pertanyaan-pertanyaannya itu sering banget diulang, dan aku rasa itu adalah pengecoh untuk menentukan sebenarnya dia bohong atau enggak. Kayak gitu. Jadi saran aku pertama, kita jangan pernah bohong pas seleksi wawancara, bener-bener sampein apa yang pernah kita lakuin, apa yang pernah kita dapetin. Jangan sama sekali ada kayak dilebih-lebihin atau dikurang-kurangin, bener-bener sesuai fakta aja. Terus juga kalau misalnya ditanya, kan aku kayak waktu itu aku tuh bener-bener belum punya prestasi akademik ya waktu daftar beasiswa Bank Indonesia. Nah aku tuh jawabnya tunjukin aja kalau aku tuh punya rencana gitu ke depannya. Kayak misalnya saat ini aku lagi mempelajari tentang kepenulisan, dan rencananya aku akan mengikuti lomba esai. Nah itu juga menurut aku adalah salah satu hal yang bisa ngeliatin bahwa kita tuh orangnya visioner dan punya tujuan istilahnya gitu. Jadi meskipun kita belum punya prestasi, tapi ketika kita punya tujuan untuk kedepannya, mereka juga akan melihat kalau kita punya poin lebih gitu. Kalau Kang Karim gimana? Oke, kalau dari aku sendiri mungkin hal yang diperhatiinnya itu sedikit ya, kayak nggak ada wawancara kayak Teh Indah gitu. Terus juga kan biasanya kalau beasiswa ada tes atau wawancara ya, sedangkan aku kayak gratis itu, daftarnya gratis. Terus cuma ngumpulin syarat doang. Mungkin menurut aku gitu, hal yang paling penting itu di pengumpulan syaratnya, kayak ngumpulin CV, CV-nya harus menarik gitu. Ya, CV-nya harus menarik kayak gitu. Terus ngumpulin esai, dan kebetulan juga aku waktu SMA pernah ikut organisasi. Nah ternyata pas aku lihat gitu esainya dan temanya itu emang tentang keorganisasian. Nah untungnya aku pernah ikut, jadi gampang gitu untuk bikin esainya. Terus yang ketiga ada bikin video. Nah dari bikin video itu isinya tentang perkenalan diri kita, tentang apa alasan kita daftar, terus apa alasan juga kita harus keterima di beasiswa ini kayak gitu. Dan juga prospek 5 tahun ke depan itu seperti apa, kayak gitu mungkin. Kalau kunci kesuksesan dari kalian itu apa sih gitu menurut kalian? Kalau dari aku mungkin sebagai mahasiswa ya, aku juga masih ada rasa berat sebagai mahasiswa gitu ya. Mungkin seperti mahasiswa biasanya harus rajin belajar gitu, tekun, jangan pernah bolos kelas ya. Juga ya yang penting niat berdoa. Kalau dari aku mungkin ini lebih ngerujuk ke yang beasiswanya dulu ya. Kalau buat menurut aku, kita tuh jangan kayak takut sebelum coba gitu. Mau kita dirasa layak atau enggak, kayak belum ada validasi dari orang pun, ya udah kita tetap percaya diri kalau kita punya potensi. Jadi dan jangan juga kita nargetin dapat itu sebagai tujuan utama, karena pasti di balik itu pas prosesnya kita pasti ada istilahnya pengetahuan ataupun ilmu yang kita dapat gitu pas nyiapin. Misalnya kalaupun beasiswanya nggak keterima, kita tuh kan pasti cari info tentang CV yang baik tuh kayak gimana sih, pas wawancara tuh kayak gimana, dan itu kalaupun nanti akhirnya nggak keterima, ya itu bisa
jadi ilmu buat kita dan bisa jadi pembelajaran untuk kalau misalnya nanti aku ikut beasiswa yang selanjutnya aku harus kayak gini kayak gitu. Kalau kan tadi ikutan organisasi, beasiswa juga, terus ambil kuliah pastinya gitu. Gimana sih cara menyeimbangkan waktunya gitu antara tuntutan akademik, terus tuntutan organisasi dan lain-lain? Kalau dari aku pribadi jujur pas awal-awal kuliah itu rada gabut ya. Ya soalnya kayak selain tugasnya sedikit, terus pas pulang ke rumah tuh kayak nggak ngapa-ngapain. Akhirnya aku daftar organisasi. Nah pas daftar organisasi itu kayak menurut aku ya seimbang gitu loh, kayak waktu untuk aku belajar ada, waktu organisasi ada, jadi bagi aku nggak ada rasa kesulitan untuk membagi waktunya. Cuma kadang emang kayak berat sebelah gitu loh waktunya, waktu organisasi lebih banyak daripada kuliah. Nah paling kita pintar-pintar aja untuk prioritas kita ada di mana gitu. Kalau aku jujur, aku tuh bukan orang yang bisa dibilang masih sangat lemah dalam manajemen waktu. Tapi aku coba buat meminimalisirnya tuh kayak aku cari tahu dulu tentang diri aku. Misalnya aku tuh akan lebih produktif di jam berapa. Aku tuh bisa mikir tentang organisasi itu di jam berapa. Kalau misalnya aku kan lebih ininya malam ya. Kalau misalnya tentang organisasi karena kayak bikin blogger gitu-gitu, kayak aku lebih lancar ketika malam gitu mikirnya. Nah berarti aku tempatin buat di organisasi itu ya udah aku malam aja. Nah sebelum malam aku itu usahain buat kerjain yang tentang akademiknya kayak gitu. Jadi lebih cari tahu dulu sebenarnya kita akan maksimal di kegiatan A tuh di jam berapa kayak gitu. Selama menjalankan organisasi dan perkuliahan, apa sih yang memotivasi Akang dan Teteh untuk menghadapi tantangan? Pastinya ada tantangan dong, kayak nggak mungkin lancar-lancar aja. Apa sih kira-kira motivasinya? Oke, kalau dari aku tuh kalau setiap aku mau ikut sesuatu, pasti aku tuh kayak nyimbang-nyimbang dulu gitu. Aku akan siap nggak, atau kayak komitmen aku apa, tujuan aku apa, kayak aku pasti gitu dari di awal. Dan ketika pasti ya kita tuh ada fase bosennya, capeknya, kayak pusing dengan segala tuntutan yang ada gitu. Nah aku pasti ingat lagi waktu itu kan komitmen aku kayak gini, dan aku pun waktu di screening misalnya udah bilang kayak gini, itu tuh adalah ucapan yang gak cuman ucapan, kayak gak cuman diliatin oleh Akang Teteh yang waktu itu saat nge-screening aku, tapi juga kayak ada pertanggungjawaban ke Tuhan kan. Jadi kayak aku ingat lagi, terus apa yang aku usahakan juga kan bakal balik lagi gitu ya ke aku. Jadi kalau aku tuh ya udah coba maksimal aja gitu. Tadi kan udah motivasi dari Teh Indah, kalau motivasi dari Kang Karim gimana? Oke, kalau dari aku mungkin nggak banyak ya, hampir sama kayak Teh Indah gitu. Yang paling penting ingat tujuan awal kita apa, tujuan kita daftar. Misal tujuan aku daftar ke statistika kayak apa, kalau aku ngerasa males dan bosen, aku ingat lagi tujuan awal aku daftar itu apa. Terus yang kedua, adanya teman-teman yang nge-support gitu, itu jadi motivasi aku. Misal kalau teman-teman kita ikut males juga, pasti kita ikut males juga gak sih? Nah berarti carilah teman yang ngajak ke Positif. Iya gitu, kayak dia bagus nih, dia rajin gitu, nah kita ikutin kayak gitu. Jadi kayak pokoknya ingat-ingat niat awal gitu ya. Kan selama organisasi dan kuliah juga Akang Teteh pernah mengalami stres gak sih? Nah gimana cara menghadapi stres itu gitu? Aku ya? Biasa. Kalau dari aku ya, stres sama pusing itu sering banget aku alami pas ngerjain tugas atau pas lagi UAS gitu, masa-masa UAS itu stresnya. Kalau dari aku, kalau misal kita stres dalam suatu tugas, mendingan stres-stresin dulu aja gitu. Supaya jadi kalau ada tugas ya kerjain aja dulu, mau sepusing apapun tetap kerjain gitu. Karena itu emang tanggung jawab kita. Nah udahnya baru kita bisa santai kayak gitu, atau ngerjain tugas yang lain. Jadi jangan terlalu dibawa pikiran, karena itu emang udah tanggung jawab kita. Kalau dari Tina?
Kalau dari aku juga sebenarnya nggak jauh beda ya sama Karim, kayak ya udah nikmatin dulu masa stresnya, nanti juga akan berakhir gitu, nggak akan selalu stres gitu. Sekarang capek tapi yang kedepannya juga pasti selesai kok, kayak ya udah jalanin aja. Mau kamu sambil nangis juga nggak apa-apa gitu, kayak istilahnya ya udah maksimalin yang kamu bisa, hasil mah gimana nanti. Terus kalau misalnya emang udah stres banget, butuh banget istirahat istilahnya atau vakum dulu dari semua kegiatan, aku nyaranin nggak apa-apa gitu. Tapi yang harus dilakuin itu konfirmasi gitu ya sama pihak terkait, jangan sampai istirahatnya kita tuh kayak ngebebanin mereka atau jadi nimbulin kesalahan paham. Jadi kan semua hal tuh kan bisa dikomunikasiin gitu ya. Jadi kalau misalnya emang nggak memungkinkan kita untuk kerja, ya udah nggak apa-apa, kita istirahat tapi tetap konfirmasi ke pihak terkait gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya, gimana sih cara Akang dan Teteh ini tuh mengembangkan soft skill kayak kepemimpinan, terus komunikasi gitu-gitu? Oke. Kalau dari aku, selain kuliah gitu waktu semester awal, kan tadi udah aku bilang waktu semester awal kayak bosen banget karena emang selain tugasnya dikit dan lagi online ya, waktu itu masih masa covid gitu dan banyak gabutnya. Nah akhirnya aku daftar aja organisasi himpunan kayak gitu. Nah aku rasa pas aku daftar himpunan ini banyak gitu manfaatnya yang bisa aku ambil. Salah satunya adalah komunikasi aku jadi makin lancar kepada masyarakat kayak gitu, public speaking aku jadi bagus kayak gitu. Dan juga emang banyak pengalaman yang aku ambil seperti kepanitiaan apapun di himpunan kayak gitu. Jadi bagi teman-teman gitu yang belum masuk organisasi, pokoknya harus masuk karena organisasi itu penting gitu. Apalagi untuk menambah relasi. Kalau dari aku juga sama ya caranya kayak Kang Karim gitu. Buat ningkatin skill komunikasi sama kepemimpinan, aku join di organisasi-organisasi mau di kampus ataupun di luar kampus. Aku juga ikut beberapa volunteering gitu. Kalau misalnya di kampus, aku juga sama kayak Kang Karim ikut Himasta. Di sana aku ngerasa kayak dilatih banget sih cara buat mimpin kayak gimana, terus cara komunikasi kayak gimana, karena sebelum-sebelumnya aku tuh selalu memilih organisasi di mana kerjaan aku tuh di belakang layar aja gitu. Nah pas di Himasta kayak dikasih posisi yang emang mengharuskan aku untuk lebih sering ada di depan layar gitu. Aku jadi kayak ngerasa aku ada di zona nyaman dan aku bisa ningkatin skill komunikasi dan kepemimpinan aku gitu. Jadi dari organisasi itu berkembang banget gitu ya. Untuk kegiatan yang di luar akademik kan, kayak misalnya tadi organisasi, terus volunteer gitu kan, beasiswa gitu. Ada kegiatan-kegiatan di luar akademik. Apa sih yang paling berkesan menurut Akang dan Teteh? Ini ada ya. Oke, buat paling berkesannya aku tuh gimana ya? Karena aku nggak pernah ngeprioritasin hasil gitu sebagai titik tujuan utama gitu. Aku tuh selalu seneng aja saat prosesnya gitu. Banyak banget hal yang aku pelajarin kayak tentang problem solving kayak gitu. Kayak emang ya nggak menutup kemungkinan di organisasi atau di kegiatan-kegiatan tuh kayak suka ada permasalahan, tapi dari situ juga pasti ada hikmahnya kayak oh kalau misalnya ada permasalahan ini tuh ternyata yang harus dipertimbangkan ini. Jadi aku ngerasa kayak skill problem solving aku tuh emang terlatih banget setelah join di organisasi yang aku ikutin gitu. Untuk yang paling berkesannya sebenarnya menurut aku sama-sama aja, tapi karena emang di Himasta itu aku lebih sering berkegiatan gitu dibanding di organisasi-organisasi lain, jadi aku merasa emang kayak Himasta tuh yang paling banyak ngasih kesannya kayak gitu. Dari Kang. Ya kalau dari aku juga mungkin sama ya, ada kesan aku yang paling banyak itu dari organisasi, karena di situ benar-benar pribadi aku yang sebelumnya introvert gitu, dibilang introvert, jadi cukup keluar dari zona nyaman gitu. Nah bagi aku proses itu yang menurut aku sangat berkesan bagi aku. Jadi banyak kegiatan baru juga gitu ya, jadi explore.
ada nggak sih saran, tips dan motivasi gitu buat ke teman-teman yang lagi mungkin berusaha buat cari beasiswa atau nggak pengen berprestasi gitu, gimana? Oke, mungkin dari aku untuk teman-teman yang masih nyari organisasi atau beasiswa atau lomba-lomba, jangan takut untuk nyoba gitu. Awali sama niat, kalau ada kesempatan ya ambil. Karena insya Allah apa yang teman-teman ambil gitu, apa teman-teman kerjain akan kembali ke kebaikan teman-teman apapun hasilnya kayak gitu. Dari Rinda? Oke, kalau dari aku juga sebenarnya nggak jauh beda ya sama Karim. Jangan pernah kita takut nyoba gitu buat daftar beasiswa atau ikut perlombaan. Terus juga mulai dari sekarang coba cari-cari hal-hal yang sekiranya bermanfaat dan bisa mendukung teman-teman untuk bisa jadi penerima beasiswa, kayak ikut organisasi, terus ikut perlombaan mulai sekarang dikumpulin gitu, karena kan kayak di beasiswa Bank Indonesia itu ngelampirin sertifikat, jadi nggak menutup kemungkinan orang yang lebih berpengalaman itu akan dipilih gitu sama pihak Bank Indonesia-nya. Ya pokoknya nggak ada ruginya gitu untuk nyoba. Pokoknya banyak-banyak pengalaman baru gitu. Jangan takut buat coba juga gitu. Oke, makasih ya Teh Indah sama Kak Kari udah bersedia jadi narasumber. Semoga bermanfaat apa yang udah disampaikan. Maaf mengganggu waktunya juga. Semoga teman-teman yang belum baru prestasi atau misalnya pengen ikut beasiswa bisa termotivasi dengan apa yang tadi Kang Karim dan juga Teh Indah sampaikan. Kita tutup dulu acaranya. Makasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan